Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sedulur-sedulur semuanya, teman-teman semuanya, kembali lagi bersama channel saya. Oke, saya akan lanjut ya teman-teman ya. Lanjut untuk instalasi ya teman-teman. Tahapan-tahapan yang perlu kita cek terlebih dahulu sebelum instalasi sampai dengan instalasi, seperti itu ya. Jadi supaya hasil akhir itu tidak ada trouble seperti itu. Video sebelumnya sudah saya jelaskan untuk dioda, trafo, elko, VTR final dan juga daya. Itu kemarin semuanya sudah ya teman-teman ya. Terhadap beban pun sudah. Jadi sekarang tinggal instalasinya. Oke teman-teman semuanya, untuk pertama kita menginstalasi, pastikan dulu ya teman-teman ya. Dari trafo sudah masuk ke dioda ya teman-teman ya. Nah, setelah dioda ini diseratakan oleh elko, distabilkan tegangannya oleh elko. Setelah itu kita cek dulu ya teman-teman ya, sebelum masuk ke driver. Usahakan dicek dulu output dari PSU ini tadi ya. Dalam artian apakah tegangannya itu sinkron, apakah sama atau berat sebelah seperti ini gitu ya. Jadi kalau misalkan berat sebelah seperti ini, misalnya satunya 39, yang satunya 45 volt DC kayak gitu ya. Itu lebih baik harus kita cek lagi PSU kita atau trafo kita. Usahakan untuk lebih baiknya sinkron ya, sama tegangan yang plus misalkan 45, yang min ya harus 45 juga kalau kita ukur. Seperti itu ya teman-teman ya. Jangan sampai jomplang ya. Jomplang itu berat sebelah kayak gitu ya teman-teman ya. Tegangannya itu harus lurus sesuai seperti itu. Oke teman-teman, di sini akan saya on kan dulu ya kabel jacknya. Ini kabel jacknya teman-teman, akan saya on kan dulu. Setelah itu akan saya cek tegangannya. Saya cek tegangannya apakah sesuai atau jomplang ya, bahasanya jomplang ya. Seperti itu. Ini power on. Ntar lo, ini kendor. Power on. Nah, sudah on ya teman-teman ya. Di sini akan saya cek. Ini yang kuning ini CT ya teman-teman ya. Yang merah dan biru adalah plus dan min. Oke, kita cek plusnya dulu ya teman-teman. Nah, 48,9. Sekarang yang min 48,9. Terlalu kurang nempel. Nah, oke teman-teman. Tegangan ini sudah sama ya teman-teman ya. Jadi pastikan dulu tegangan ini nilainya sama. Nah, 48, 49 tuh. Kalau misalkan tegangannya sudah sama, maka kita bisa supply ke driver. Seperti itu ya teman-teman ya. Kalau sudah sama maka kita bisa supply ke driver, atau baik kalau misalkan kita supply ke driver. Kalau misalkan jomplang kayak gitu kita supply ke driver, nanti ada aja trouble ya teman-teman ya, karena tegangannya nggak sesuai. Ini sudah saya cabut teman-teman. Sekarang akan saya sambungkan ke driver. Jadi kita sambung ke driver ya teman-teman ya. Kita sambung ke driver. Nah, ini sengaja saya sambung terlebih dahulu supaya durasinya nggak panjang ya, tapi akan saya jelaskan teman-teman. Oke, yang dari PSU tadi ada plus ya teman-teman, ada min dan ada CT. Jadi merah ini plus yang dari PSU ini, output PSU ya teman-teman ya. Terus yang ada kuning juga ini sebagai CT ya teman-teman. Terus ada yang biru, nah ini sebagai minnya. Ini output dari PSU ini tadi. Nah, jadi tinggal kita hubungkan ke driver ya teman-teman ya. Nah, di sini harus kita pahami ya teman-teman ya, bahwasanya kita itu harus mengecek dulu nih gitu ya. Drivernya nih keadaan bagus atau enggak gitu loh. Jadi jangan kita sambung ke final. Ini final belum saya apa-apain ya teman-teman ya. Resistor belum saya pasang.
resistor yang di basis maupun di emitor belum saya pasang. Jadi saya akan mengetes ini drivernya dulu nih, keadaan baik atau tidak, seperti itu ya. Nah, dengan cara apa? Nah, dengan cara kita sambungkan teman-teman ya. Plus kita sambungkan ya. Min kita sambungkan dan CT kita sambungkan. Seperti itu ya teman-teman ya. Yang merah ini plus, ini min, ini CT. Seperti itu. Terus di sini kabel ini teman-teman ya. Kabel kuning ini output ya teman-teman ya. Output ke speaker ini ya. Ini output ke speaker. Ini juga output ke speaker. Nah ini. Ini output speaker. Nah, output speaker ini kita cek dulu ya teman-teman. Kita tester nih menggunakan multitester analog. Kalau misalkan driver ini keluar tegangan DC, maka jarum ini akan gerak ya teman-teman ya. Maka jarum ini akan gerak. Nah, kalau misalkan jarum ini tidak gerak, itu berarti nggak ada tegangan output yang keluar. Seperti itu ya teman-teman ya. Nggak ada tegangan DC yang keluar dari driver ini. Nah, kalau misalkan dari driver itu tidak ada tegangan yang keluar, output DC yang keluar, maka itu dalam keadaan baik ya. Dalam keadaan baik. Itu bisa kita pasang ke final ya teman-teman ya. Otomatis final tadi final nanti akan normal-normal aja, nggak ada kendala seperti itu ya teman-teman. Tapi kalau misalkan tanpa kita cek dulu drivernya keadaan baik atau tidak nih, langsung kita pasang final, tahunya drivernya trouble keluar tegangan DC, ya, otomatis kan nanti akan trouble ya di hasil akhirnya. Nah inilah urutan-urutan yang perlu kita pahami ya teman-teman. Pertama dari PSU, tegangannya kita cek dulu tegangannya normal atau tidak. Setelah itu baru kita instalasi ke drivernya. Nah drivernya nih bagus atau tidak. Kalau misalkan bagus berarti kita lanjut ke pemasangan final sebagai penguatnya, seperti itu. Oke teman-teman, ini sudah saya sambung ya. Ini yang biru ini CT ya teman-teman. Ini sudah saya masuk ke tempelkan ke multitester yang apa namanya analog ini. Ini CT-nya sudah saya pasang dan ini akan saya masukkan juga ke multitester. Ini teman-teman ya, akan saya masukkan. Nah seperti ini. Nah ini teman-teman saya taruh sini. Ini posisinya. Ini yang ke speaker plus yang ini CT-nya teman-teman ya. CT speaker. Nih. Oke teman-teman. Langsung kita cek ya. Akan saya on-kan powernya. Yang satunya akan saya amankan dulu. Posisi yang enak. Bentar ya. Jadi itu pentingnya teman-teman ya. Pentingnya kita pengecekan terlebih dahulu sebelum kita pasang final, supaya final itu aman ya teman-teman ya, nggak rusak itu, karena harga final itu mahal teman-teman ya. Harga final itu mahal, jangan kita sia-siakan sampai rusak gitu ya, sayang. Oke teman-teman, di sini untuk multitester kita setting di volt AC ya teman-teman, 50 volt AC ataupun 10 volt AC maupun 50 volt AC. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kan ini keluarannya AC ya teman-teman, maka kita cek selektor di posisi AC. Seperti itu. Ini kalau misalkan jarum gerak, otomatis nanti pasti ada tegangan yang keluar seperti itu. Seharusnya kan nggak boleh ada tegangan ya, sinyal ya teman-teman ya. Kalau misalkan nanti input kita pegang, harusnya dia nanti akan naik ke kanan. Kalau misalkan nggak kita pegang, nggak diberi input audio, maka dia akan turun. Seperti itu. Oke teman-teman, ini yang yang akan saya tes pertama driver yang ini teman-teman ya. Ini kabel yang warna kuning ini sudah saya masukkan tadi. Sekarang akan saya on-kan dulu powernya. Power input 220 volt AC nya akan saya on-kan. Oke teman-teman, dari power ampli saya on-kan ya teman-teman ya. Oke, nah posisinya masih di sini ya teman-teman ya. Posisinya masih di sini, jadi nggak gerak sama sekali. Nah, ini teman-teman ya. Nah kalau misalkan nggak gerak seperti ini, berarti bisa disimpulkan driver ini aman ya teman-teman, kalau misalkan nanti mau dipasang final. Nah itulah pentingnya kita jangan dulu memasang final, kita pasang dulu drivernya. Seperti itu.
kita instalasi dulu drivernya dengan cara ini tadi, instalasinya ini plus, ini CT, ini min. Oke teman-teman, kita sekarang tes yang driver satunya lagi ya. Kita akan coba untuk driver yang satunya lagi. Tadi yang ini kan udah ya teman-teman ya. Sekarang kita tes yang ini. Oh ini kabelnya tadi. Akan saya lepas yang kuning. Saya pindah posisi ke yang merah. Ini ya teman-teman ya. Saya taruh sini. Ini akan saya isolasi biar aman, nggak tabrakan ya. Uts, seperti ini. Oke teman-teman, kita akan coba yang ini ya teman-teman ya. Oh ya lupa tadi ya cek inputnya. Driver yang ini aja kita cek inputnya. Kita pegang nanti inputnya, harusnya jarumnya gerak seperti itu. Oke, kita on kan teman-teman ya. Kita on kan. Set. Oke, posisi 0 ya teman-teman ya. Jadi nggak ada tegangan yang keluar, maksudnya tegangan DC yang keluar itu nggak ada ya teman-teman, ataupun tegangan AC yang keluar nggak ada. Jadi murni sinyal ya teman-teman ya. Di sini karena nggak gerak sama sekali. Oke, inputnya saya pegang teman-teman menggunakan test pen. Kalau misalkan input ini pegang dia gerak, nah berarti kan apa namanya ini driver bekerja dengan baik sesuai dengan input itu tadi ya. Kalau kita berikan sinyal audio maka akan mengeluarkan suara itu tadi. Jadi nggak ada tegangan DC yang keluar kalau seperti ini teman-teman. Ini kalau kita lanjutkan pasang final insya Allah aman. Ini akan saya pegang ya teman-teman inputnya. Tuh sebelah sini aja nih. Oke. Nah oke teman-teman. Gerak ya jarumnya ya. Nah seperti ini teman-teman. Nah inilah pentingnya kita pengecekan dahulu sebelum kita pasang final. Oke teman-teman. Jadi teman-teman nanti pasti bisa untuk membuat power ampli dengan cara seperti ini. Ini gampang banget ya teman-teman ya, sangat gampang sekali. Jadi untuk teman-teman semuanya dukung terus channel saya ini ya dengan cara subscribe, like, dan komen kalau memang nanti ada yang perlu dipertanyakan seperti itu. Terus share ke teman-teman yang lainnya karena ini didasari perhitungan itu tadi yang mana insya Allah hasilnya ya memuaskan seperti itu ya teman-teman. Tinggal kita buatkan nanti tune control sebagai warna nada yang berkualitas seperti itu dari hasil akhirnya. Oke teman-teman, ini sudah oke, drivernya akan saya pasang final ya teman-teman ya. Tapi ini kalau misalkan apa namanya saya pasang satu-satu itu kayaknya bakal waktunya durasinya panjang sekali ya teman-teman ya. Maka ini mungkin akan saya potong, setelah itu akan saya pasang dulu dan nanti akan saya jelaskan juga seperti itu teman-teman ya. Ya nanti jalur-jalurnya seperti apa nanti akan saya jelaskan supaya nggak panjang durasi waktunya ya teman-teman ya. Nanti teman-teman semuanya bosen lagi ngeliatnya. Oke tunggu sebentar ya, kita pause dulu, nanti akan saya lanjutkan lagi. Oke teman-teman semuanya, ini sudah saya instalasi ya. Ini sudah saya instalasi untuk transistor finalnya. Tadi terakhir yang sebelum saya jeda ya. Karena apa saya jeda? Karena kalau misalnya tidak saya jeda dulu untuk pemasangan transistor final ini otomatis nanti durasinya akan panjang banget ya teman-teman ya. Maka dari itu saya jeda dulu, akan saya lanjutkan lagi ya. Sekarang akan saya lanjutkan lagi dan tentunya nanti akan saya jelaskan lagi. Oke teman-teman, terakhir tadi untuk pemasangan input tegangan ke driver ini ya teman-teman ya. Ini semuanya tadi terakhir sudah diberi input tegangan dan sudah dicek driver dalam keadaan baik ya. Tidak ada tegangan DC yang keluar gitu. Jadi normal ya teman-teman. Nah, maka dari itu lanjut ke instalasi final. Oke teman-teman, untuk instalasi final di sini yang pertama di sini jalur plus ya teman-teman ya. Transistor final yang plus ini ada 5200 ya teman-teman, Toshiba, merek Toshiba. Di sini mendapatkan plus ya teman-teman. Ini di kolektornya ya teman-teman ya. Kolektor dapat plus dan ini juga kolektor dapat plus. Nah, setelah itu plus yang dari ini ya teman-teman, dari PSU boleh, dari driver pun boleh. Kalau ini saya ambilkan tadi dari driver ini, jadi supaya nggak terlalu jauh atau nggak terlalu ribet ya belok-belok kabelnya. Terus selanjutnya min ya, ini teman-teman ya, min ini sama ya, yang kolektor final 1 2 3 ya.
Ini minnya dapat min ya teman-teman. Min dapat min. Kalau tadi saya ambilkan juga dari sini sama dari driver supaya deket ya teman-teman ya. Nah seperti itu ya teman-teman. Jadi tentunya kita harus mensuplai tegangan juga, tegangan dari PSU ya teman-teman. Ini kolektor plus dan juga kolektor min. Kolektor plus dapatnya ya berarti tegangan plus yang dari sini, dan kolektor min dapatnya tegangan min dari sini ya teman-teman ya. Oke, untuk selanjutnya di sini ada basis ya teman-teman ya. Ini basis teman-teman di sini. Ini basis, dan ini speaker ya teman-teman ya. Jadi basis plus ini kita masukkan ke basis plus. Oke teman-teman, masuk ke basis plus gitu ya. Jadi untuk driver ini saya menggunakan 2 set, 1 set, 2 set, dan driver ini saya menggunakan 1 set. Oke, teman-teman paham ya. Jadi untuk yang basis ini teman-teman, basis plus ini untuk transistornya 4793 teman-teman ya. NPN ini 4793, dan yang ini PNP 1837. Ini min ya teman-teman ya. Nah, jadi yang basis plus ini masuk ke basis final yang plus nih ya, kaki. Dan untuk yang min ya teman-teman ya, untuk yang min, basis min maka masukkan ke basis yang min, kaki basis final yang min. Seperti ini ya teman-teman ya. Seperti ini. Tadi kolektor sudah kita beri tegangan, kolektor yang final, kaki kolektor dari final 5200 Toshiba ini plus ya teman-teman ya, sudah kita kasih tegangan. Terus yang min pun ya, yang 43 ini sudah kita beri tegangan juga ya teman-teman di kaki kolektornya, ini sudah. Nah terus basis ini, kaki basis kita dapatkan basis min dari driver ini teman-teman. Oke, paham ya teman-teman ya. Terus untuk driver yang selanjutnya sama aja ya teman-teman. Kaki basis, ini kaki basis ya teman-teman ya. Maksudnya terminal basis yang di sini masukkan ke kaki basis. Ini basis plus ya teman-teman ya. Intinya basis plus masukkan ke kaki transistor final yang plus, dan basis min dari driver masukkan ke kaki basis final yang ini teman-teman. Oke, paham ya teman-teman ya. Terus selanjutnya di sini nilai resistor yang saya berikan sebagai tahanan sinyal ya teman-teman ya. Basis ini adalah sinyal ya teman yang masuk ya, bukan apa ya. Ya pokoknya sinyal lah, pemahaman saya seperti itu. Dan ini diajarkan oleh guru saya pun seperti itu ya teman-teman. Ini adalah sinyal. Nah, ini untuk tahanan sinyal ini yang di basis saya beri di sini 1 ohm, dan ini saya beri 4,2 ohm. Ini 4,2 ohm. Loh, kenapa kok nggak 10 ohm? Nah, ini tadi ya teman-teman ya. Jadi basis ini teman-teman, basis. Ya, resistor yang di basis ini berfungsi sebagai tahanan ya teman-teman ya. Agar tidak over ya teman-teman ya. Agar tidak over sinyal satuan desibel ya teman-teman ya. Agar tidak over, maka kita beri di sini tahanan resistor seperti itu. Dan untuk pemberian resistor di basis ini mulai dari 1 ohm sampai dengan 10 ohm. Oke teman-teman, kalau misalkan final satu set seperti ini, cukup kita beri 1 ohm saja ya teman-teman ya. Terus apabila 2 set, ini saya tadi nyari yang 2 ohm tapi 2,2 ohm tapi nggak ada di toko elektronik, lagi kosong katanya. Makanya ini saya beri 4,2 ohm. Nggak apa-apa ya teman-teman ya. Nah, nanti kalau misalkan finalnya ini sampai 5 set ya, sampai 5 set ke atas, nah itu baiknya kita gunakan yang 10 ohm. Kalau misalkan masih 1 set, 2 set seperti ini, nggak harus 10 ohm ya teman-teman ya. Jadi supaya nggak terlalu banyak yang tertahan sinyalnya seperti itu. Nggak dikasih pun ya nggak apa-apa ya. Tapi lebih baiknya dikasih itu, lebih baiknya dikasih. Oke teman-teman ya, jadi seperti itu untuk instalasi basis dan juga tegangan yang di final ini di kolektor ya teman-teman ya. Terus untuk emitornya, emitor di sini emitor plus, emitor min semuanya dikasih air kapur ya teman-teman ya di sini. Di sini air kapur ini berfungsi sebagai
toleransi ya, toleransi terhadap pasangannya ya teman-teman ya, antara NPN dan PNP. Nah seperti itu nih, makanya kita beri air kapur ini. Kalau misalkan nggak diberi air kapur, otomatis final akan panas ya teman-teman ya. Maka dari itu kita beri tahanan di sini berfungsi sebagai toleransi, toleransi NPN dan PNP, NPN dan PNP, PNP dan NPN, seperti itu. Oke teman-teman paham ya. Jadi fungsi resistor air kapur di sini adalah sebagai toleransi terhadap lawan jenisnya ya, NPN dan PNP. Dan di sini untuk tahanan sinyal agar tidak over. Ini pemasangan 1 sampai 10 ohm. Kalau 5 set ke atas itu disarankan untuk digunakan 10 ohm. Seperti itu ya teman-teman ya. Terus itu sudah, instalasi sudah ya, kayaknya udah ya, tinggal mungkin kita tes aja ya teman-teman ya. Kita tes coba untuk kita masukkan input audionya teman-teman. Oke teman-teman, untuk yang 2 set ini saya bebani 1200 watt ya teman-teman. 600 kali 2, terus yang ini 700 kali 600 kali 1. Ini saya nggak ada speaker 150 dan 350, jadi ini saya jadiin 600 kali 1, 12 inch ya teman-teman. Ini 15 inch kali 2. Oke teman-teman, mana tadi musiknya ya? Pilih lagu dulu, lagu sekarang, jangan lagu dulu. Pada geter ya, dalam rumah sih. Dalam rumah teman-teman, gak dikeluarin, berat keluarinnya ya sendirian. Tanpa CC.
Oke, mantap sedulur semuanya. Mungkin hanya itu saja ya. Jadi untuk perakitan ini simple, sangat simple sekali, mudah difahami insyaallah, dan juga nggak ribet-ribet ya teman-teman, nggak pakai ngoprek sana ngoprek sini, langsung celing hidup ya. Jadi asal perhitungan benar, setelah itu instalasi benar, udah tinggal langsung volume dibesarin, langsung audio dimasukin dan musik pun langsung ready, siap diputar seperti itu. Oke teman-teman semuanya, jangan lupa untuk dukung terus channel saya ya dengan cara subscribe dan like, share ke teman-teman semuanya yang sama-sama suka audio kalau memang video ini bermanfaat. Gitu teman-teman semuanya, mungkin sampai sini saja cerita perakitan power ampli ini yang tentunya nanti akan saya beri tune control ya. Nah, mungkin sampai sini saja tutorialnya. Oke teman-teman semuanya, tetap semangat belajar.